Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan memahami kitab Al-Akhlaqu lil Banin jilid yang pertama nih ya. Ini kitab ini tentang mengenai akhlak-akhlak yang harus diperhatikan oleh seorang anak. Jadi orang tua harus mengajari anaknya tentang adab sejak kecil. Nah, kitab ini adalah karangan dari ulama Nusantara dari Jawa Timur, Surabaya. Nama beliau adalah Syekh Umar Baraja. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai di judul yang ke-9. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Nah, adabul manzili. Ini adab seorang anak ketika di rumah. Yajibu 'alal waladi, wajib terhadap terhadap seorang anak ayyura'iyal adaba, untuk memperhatikan adab fi manzilihi, ketika ia berada di rumah. Bi ayyahtarima walidayhi, dengan apa ia beradab, yaitu ia beradab dengan menghormati kedua orang tuanya. Wa ikhwanahu, menghormati juga terhadap saudaranya. Wa akhawatihi, dan menghormati saudari-saudarinya. Nah, jika mempunyai saudara dan saudari, tentunya juga harus menghormati yang lebih besar dan menyayangi yang lebih kecil. Wa kullaman fil manzili, dan menghormati semua orang yang ada di dalam rumah. Wala ya'malu syai'an, dan ia tidak mengerjakan sesuatu yughdibu ahadan minhum, yang membuat marah akan seseorang dari mereka. Jadi jangan sampai berbuat hal-hal konyol yang dapat membuat orang-orang marah. Wala yu'anidu akhahu al-kabir. Nah, ia harus ia tidak bandel, tidak keras kepala terhadap saudaranya. Wala yukhasima, ini masih atap kepada yahtarima di atas ini. Jadi yu'anida ini masih atap kepada yahtarima walidahi itu. Nah, dia juga tidak bandel tidak nakal terhadap kakaknya. Wala yukhasima akhahu as-saghira, dan anak kecil dan seorang anak itu juga tidak menebar permusuhan di antara saudara-saudaranya yang masih kecil. Wala dia al-khadimah, dan tidak menyakiti orang yang melayani keluarga tersebut. Misalnya jika mempunyai pembantu, misalnya jika keluarganya ini keluarga yang kaya dan mempunyai seorang pembantu, jadi seorang anak itu tidak boleh menyakiti pembantunya. Wa idza la'iba bininsamin, apabila ia bermain dengan aman lah gitu, dengan ada peraturan-peraturan yang tidak boleh dilangkahi. Nah, bighairi siyahin, yaitu tidak berteriak-teriak, wala harakatin la tariqu bihi, dan tidak juga terlalu aktif yang tidak layak lah gitu. Harus diperingatkan kepada anaknya bahwa perbuatan itu tidak layak. Wala la siyama, terlebih lagi idza kana ahadan fil baiti, jika ada seseorang tamu di rumah. Jadi anak itu harus menjaga adabnya. Idza kana ahadun fil baiti na'iman, maksudnya ini aw maridan. Terlebih lagi jika ada seseorang, ini bukan tamu ya, mohon maaf. Jadi terlebih lagi jika ada orang yang tidur
ataupun orang yang sakit di rumah itu. Jadi tidak perlu berteriak-teriak karena mengganggu orang yang tidur. Ataupun mungkin ada orang yang sakit. Nah, seperti itu. Wa an yuhafidha ala adawatil manzili. Juga anak itu harus menjaga perabot-perabot rumah. Piring, gelas misalnya, TV, meja dan lain-lain. Semuanya harus dijaga. Jangan sampai fala yaksirul awaniya, maka jangan sampai ia memecahkan perabotan-perabotan itu. Wala yughayyirul abwaba. Dan yughayyira di sini mungkin maksudnya ini membanting-banting pintu, mungkin maksudnya ini. Wala yufsidul asjara, dan jangan juga memecahkan atau merusak tanaman-tanaman. Nah, ataupun pohon-pohon kalau ada pohon di rumahnya. Wa idza kana indahu hirrun aw dajajun. Dan apabila ada di sisinya itu kucing, atau maksudnya apabila ia memelihara kucing misalnya, atau ia memelihara ayam, yuqaddimu lahu at-ta'ama wasyaraba wala yu'dhihi. Jadi jika ada ia memelihara kucing, memelihara ayam, atau memelihara bebek misalnya, maka harus diberikan makan, harus diberikan minum. Jangan sampai ia kelaparan. Jangan sampai anak itu menyakiti peliharaannya, karena itu tidak boleh untuk menyakiti makhluk, sesama makhluk yang ada di dunia ini. Nah, ini kita i'rab sedikit. Ada bul manzili, ada bu khabar. Mubtada'nya ini angka 9 ini. Ada bul manzili, khabar marfu' dan rafa dhamma. Ada bu mudhaf, al manzili mudhafun ilaih. Nah, yajibu 'alal waladi. Yajibu fi'il mudhari' marfu' dan rafa dhamma. Kenapa dhammah? Karena terbebas dari amil nasab, amil jazam. Tidak ada keduanya. Ala huruf jar, al waladi majrur dengan ala. Nah, fi'il itu pasti ada fa'ilnya, yaitu fa'ilnya ini an yura'iya. Itu an ini huruf masdar dan huruf nasab. Nah, yura'i fi'il mudhari mansub dengan an, tanda nasab patah. Yura'i fi'il mudhari mansub dengan an, tanda nasabnya patah. Ala adaba maf'ul mansub, tanda nasab patah. Jadi fa'il yura'i ini jumlah ta'wilan masdar ini pada mahal rafa' fa'il dari yajibu. Bi manzilihi fi huruf jar, manzil di sini majrur dengan fi sekaligus mudhaf. Ha dhamir muttasil mabni di atas kasrah pada mahal jar mudhafun ilaih. Bi ayah tarima walidahi. Ba huruf jar, an huruf nasab pada mahal jar majrur dengan bi. Yahtarima fi'il mudhari mansub dengan an, tanda nasabnya patah. Fa'ilnya kembali kepada huwa kembali kepada siapa ini kemarin ini? Ahmad atau siapa ini? Atau anak lah gitu. Anak ini, huwa itu kembali kepada anak. Walidayhi ini menghormati siapa anak itu? Akan kedua orang tuanya. Walidayhi ini jadi maf'ul yahtarima. Maf'ul mansub tanda nasab dengan ya. Kenapa tanda nasab dengan ya? Karena isim tasniyah. Asalnya walidaini, tetapi dibuang nunnya itu lalu ditempel kepada ha ini menjadi walidayhi. Waliday mudhaf. Di sini dhamir muttasil mabni di atas kasrah pada mahal jar mudhafun ilaih. Atau langsung saja walidah mudhaf, ha mudhafun ilaih. Menghormati siapa saja, orang tua, wa ikhwanahu, dan menghormati saudara-saudara juga. Jadi wa atap ikhwana atap kepada walidah. Dhamir mudhaf di sini mudhafun ilaih. Wa akhawatihi wa atap akhawatihi di sini atap kepada walidah. Nah, cuman di sini tanda nasabnya itu dengan kasrah karena di sini dia itu jamak muannas salim. Jadi kalau jamak muannas salim itu
marfu dengan dhammah, jar dan nasab dengan kasrah. Nah, kalau ikhwana ini dia itu tanda nasabnya dengan patah. Karena apa? Karena di sini dia itu jamak mudzakkar, jamak taksir, jadi akhun, akhwaini, ikhwatun. Nah, menghormati siapa juga. Wa atab kulla. Kulla di sini berarti semua orang. Selain dari orang tua dan saudara atau saudarinya, mungkin ada pembantunya, mungkin ada pamannya, mungkin ada yang lain. Jadi menghormati semua orang, man fil ardi, yaitu man di sini mudhafun ilaih dari kula di sini. Fil manzili, huruf jar manzil majrur dengan fi. Wala ya'malu syai'an, dan tidak memperbuat akan sesuatu yang membuat marah lah gitu kan. Nah, ini saja tentang i'raban. Sedikit saja kita i'rab pembahasan ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.